Tapi, jika melihat track record dari 2017, tim yang menjadi juara paruh musim sulit untuk menjadi juara di putaran kedua. Hanya Bali United saja yang jelang lawan Persija, Persib malah dijatuhi hukuman. Persib menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di laga tandang. Nah, ini yang menarik. Selamat datang semuanya di Halo Timnas. Di channel kita kali ini kita tidak akan melulu bahas Timnas aja, tapi juga persepak bolaan Indonesia secara umum. Karena memang Timnas kita itu nggak bakal bisa naik kalau liganya jelek. Sorry. Cuman liga lagi seru-serunya ini. Persib Bandung sebagai pemuncak klasemen sedang berjuang mempertahankan apakah di putaran liga kedua ini mereka masih bisa sekonsisten putaran pertama. Karena nyatanya ada satu kabar mitos sih sebenarnya. Kebanyakan yang mereka di putaran pertama itu bagus, biasanya nih mitosnya nih putaran kedua jelek. Jadi ini tantangan buat Persib untuk memutus mitos itu. Yang menarik adalah ketika kita nonton bagaimana supporter Persib itu ngasih dukungan moral itu begitu maksimal. Apalagi besok tanggal 16 Februari Persib bakal dijamu oleh Persija di kandang mereka. Kita masih ingat yang satu ini. Ribuan bobotoh menghadiri sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis 13 Februari. Ini mereka lakukan dalam rangka memberikan semangat untuk Persib yang akan bertandang melawan Persija pada Minggu sore 16 Februari 2025. Ini masih latihan saja. Ini latihan terakhir ya. Latihan terakhir sebelum melawan Persija. Jadi komentar dari pemain-pemain Persib. Kemudian mereka merinding juga nih. Nangkap belut sambil jatuh. Saya salut sama bobotoh. Hai, keren. Nangkap belut sambil jatuh. As always. Salut kepada bobotoh. Amazing feeling. Mas, top komennya. Tidak bisa berkata-kata. Top. Kita bahas juga kemarin pertandingan antara Persib Bandung versus Persija Jakarta tidak pernah terasa biasa-biasa saja seperti tanding sepak bola biasa saja, tidak pernah. Pertemuan keduanya harus selalu soal gengsi, soal drama dan seterusnya. Nah ini memicu juga supporter Persija Jakarta, Jakmania untuk ikutan ngasih dukungan ke tim kesayangan mereka seperti halnya yang dilakukan oleh supporter Persib Bandung. Ini dia, Jakmania beri semangat untuk Persija jelang lawan Persib Bandung Minggu sore nanti. Jadi mereka berkumpul di lapangan latihan pada hari Jumat ya, tanggal 14 Februari. Menonton punggawa tim Persija sedang latihan. Mungkin agak tersentil begitu. Gimana tim lawan ditonton ratusan orang gitu, ratusan supporter di lapangan ketika Persib sedang berlatih ya. Ini gak terima dong, masa tim kita dibiarin gitu aja ya kan. Kita ngumpul, kita dukung pemain-pemain dari tim Persija Jakarta untuk latihan mempersiapkan diri menjamu Persib hari Minggu nanti kan gitu. Ini agak tersulut begitu. Mana bisa jadi supporter yang biasa-biasa aja. Supporter tim lawan sedang bikin aksi, kita harus juga bikin aksi. Itu mungkin yang di benak mereka ya. Coba kita baca beberapa komentar di video kali ini ya. Ini diposting oleh Video Sport. Antusiasme Jakmania di sesi latihan Persija jelang laga melawan Persib akhir pekan ini. Indonesian video ngepost Persija, Indosiar ngepost Persib. Nggak apa-apa, biar semuanya dapat publikasi gitu. Anggit kasih dukungan juga via online kayaknya nih. Come on Persija. Ada Semus juga lama-lama jadi kasihan juga Persija. Yuk open donasi. Kenapa nih?
Amelia, ini ciga bubaran gawe pabrik. Dikira demo pabrik juga ini. Ini ada juga FHRZ 500. Info pabrik mana yang didemo? Enggak, bukan. Jangan gitu, Bang. Ini adalah Jakmania sedang ngasih dukungan ke para pemain Persija Jakarta yang sedang berlatih, bersiap diri. Nanti hari Minggu tanggal 16 Februari sore mereka akan menjamu Persib. Ini Viking by the way tidak boleh bertandang, tidak boleh masuk, tidak boleh hadir ke stadion. Jadi nanti full ada Persija dan juga Jakmanianya aja menjamu Persib Bandung, pemain-pemainnya aja. Karena memang tensinya sangat tinggi nih pertemuan kedua klub. Jadi supporter Viking ini nggak boleh masuk stadion untuk pertandingan besok. Coach di netizen juga pas kemungkinan kali ya pas lagi ditonton Kluivert, Rizky Ridho lagi underperform. Saya bilang kayak gitu. Ini kalau tanggapan dari coach sendiri seperti apa? Semua pemain itu punya namanya hari bad day. Semua orang. Artinya ya mungkin kalau dilihat dari kesalahan kedua terakhir ya bisa aja di sini seperti itu. Tapi itu kan nggak bisa kan itu juga buat juga save yang lain gitu. Jadi nggak bisa di-compare seperti itu. Ya mungkin saja momen itu ada kesalahan dan jadi gol lawan gitu kan. Nah, tapi ya itu namanya kompetisi. Kadang ya hari ini mungkin istilahnya kita nggak pas mainnya, agak beruntung, agak salah sedikit jadi gol buat lawan. Tapi enggak ya bad day aja lah. Istilahnya hari yang kurang enak lah gitu. Ini dia. Rizky Ridho sedang dicatat oleh para supporter, terutama supporter timnas, ngasih apa istilahnya ya, perform yang underperform lah, sedang menurun performnya. Dan ini menurut asisten pelatih Persija, akhirnya ngebelain Rizky Ridho memang lagi bad day aja, lagi nggak fokus aja. Arti ini mungkin dengan meningkatkan fokus bisa main lebih baik lagi nanti. Jelang lawan Persija, Persib malah dijatuhi hukuman. Siapa nih yang suka iseng lempar botol atau nyalahin flare di dalam tribun saat nonton tim sepak bola kesayangan? Nah, Persib Bandung lagi apes nih sob, sebab habis dijatuhi sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI. Sanksi tersebut berupa denda sebanyak 70 juta rupiah dari 2 pelanggaran saat menjamu PSM Makassar pada Sabtu lalu. Nah, pelanggaran tersebut merupakan penyalaan 1 buah flare di tribun utara hingga pelemparan 1 buah botol yang dilakukan oleh supporter. Duh, semoga nggak terjadi lagi ya sob. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Menurut saya sih fanatisme dalam membela klub kesayangan itu adalah ya bukti atau ekspresi kecintaan gitu. It's okay, nggak apa-apa. Cuma jangan sampai kemudian membabi buta, menyerang tim lawan dengan cara-cara yang anarkis seperti ini, menyalakan flare yang tentu saja sudah sama-sama kita tahu itu dilarang, apalagi melempar botol dan melakukan ucapan-ucapan dan tindak-tindakan provokatif dan rasisme dalam sepak bola itu sangat-sangat dilarang. Dan ketika supporter yang berulah, pasti tim tersebut yang akan kena getahnya. Sayang kan, niat hati mau support timnya dengan cara menjelek-jelekan lawan, ternyata ada peraturan yang dilanggar. Siapa yang bayar denda? Timnya. Jadi sulit. Makanya jadi supporter yang agak cerdas, bukan apa-apa nih. Fanatisme bagus. Dengan begitu kita memang all out untuk mendukung tim kesayangan kita. Cuman jangan sampai ngerugiin juga. Niatnya baik tapi malah merugikan, begitu. Apalagi dengan kondisi persepak bolaan sekarang, kita perlu jadi supporter yang lebih dewasa lagi gitu. Kan kita pengen menaikkan apa istilahnya kualitas liga kita. Harapannya timnas kita nanti juga punya pemain-pemain dan juga mental-mental pemain yang berkualitas juga nih. Bojan Hodak sang pemecah kutukan. Setelah menahan imbang Bali United di Stadion Iwayan Dipta dengan skor 1-1, gelar juara paruh musim dan juga undefeated resmi dinobatkan pada Persib Bandung di putaran pertama Liga 1 Indonesia. Ketika sesi post-match press conference, Bojan Hodak ditanya oleh wartawan terkait juara paruh musim yang diraih oleh Persib Bandung. Pertanyaannya adalah, Persib Bandung telah menjadi juara paruh musim dan tidak terkalahkan. Tapi, jika melihat track record dari 2017, tim yang menjadi juara paruh musim sulit untuk menjadi juara di putaran kedua. Hanya Bali United saja yang mampu melakukannya di 2019
dan musim selanjutnya. Bagaimana coach melihat tentang hal ini? Bojan Hodak pun memberikan jawaban dengan membeberkan beberapa fakta. Ia menjawab, ketika saya pertama datang tahun lalu di bulan Juli, banyak yang bilang bahwa tidak ada pelatih asing yang juara bersama Persib. Persib juga tidak pernah mengalahkan Bali United. Lalu yang berikutnya terjadi adalah saya mendapat piala dan kita bisa mengalahkan Bali United. Banyak hal yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan, namun akhirnya kita lakukan. Jadi, saya berharap kita akan mencoba untuk juara back to back. Gimana nih Boboto dan juga Maungers? Kira-kira, apakah bisa Bojan Hodak bersama Persib kembali memecahkan kutukan sulitnya back to back sejak tahun 2017? Mari kita saksikan dan juga dukung terus langkah Persib Bandung di putaran 2 Liga 1 Indonesia untuk menjadi juara di akhir musim. Menarik nih. Seperti yang sudah kita bahas di pembukaan tadi ya, bahwa sejak 2017 memang faktanya ada mitos gitu, bahwa yang menang di paruh musim pertama tuh belum tentu paruh musim kedua tuh bakal lancar-lancar aja. Biasanya bakal kehilangan momentum. Nggak ngerti, mungkin di paruh pertama itu ngerasa kita udah on the track, udah kayak ngentengin gitu ya, menggampangkan tim-tim yang lain. Ternyata tim-tim lain tuh sedang berbenah juga. Sampai akhirnya kedodoran juga di paruh kedua, itu merugikan, itu sangat merugikan. Nah, kalau menurut kalian dengan perform Persib sekarang ini, apakah Persib yang akan jadi juara nanti? Coba komen di kolom komentar di bawah. Persib menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di laga tandang. Nah ini yang menarik, dimana ketika melawan Dewa kalah Bang, itu ada perubahan taktik. Betul. Ada perubahan cara bermain di mana Bojan Hodak melakukan press di awal, ya kan? Sampai Arema tidak bisa berkembang. Dan kita bisa lihat lagi-lagi Tirot menjadi bintang lapangan di mana dia mencetak 2 gol dengan 1 gol yang sangat indah, yaitu tendangan bebas, ya kan? Ini saya rasa pemain ini juga patut harus diwaspadai memang, karena kebanyakan tim mungkin melihat Tirot musim sebelumnya di Persib terus dipinjamkan. Betul. Jadi mungkin semua tim berpikir wah ini pemain biasa-biasa saja, tapi ketika musim ini berjalan, mulai dia memperlihatkan kualitas, ini Tirot akan sangat dijaga ketat oleh tim lawan-lawan Persib. Menarik ya, karena memang ada satu fakta menarik juga nih. Persib adalah satu-satunya tim yang selama tandang belum pernah terkalahkan. Ini akan jadi hal yang sedikit menakutkan buat Persija. Kepikiran gitu maksud saya. Ini memang kandangnya Persija meskipun tidak di GBK gitu ya. Karena di GBK katanya emang dikhususkan buat timnas, karena timnas bakal melawat ke Australia sebelum menjamu Bahrain nanti. Kemudian sedangkan di JIS kayaknya masih ada sedikit problem soal keamanan. Apalagi JIS kalau tidak salah akan dipakai buat menggelar konser sebuah band luar atau bagaimana gitu. Nah, yang paling memungkinkan mereka pindah lapangan gitu. Walaupun ini masih menjadi home dari Persija, mereka menjamu Persib, ada satu fakta yang bikin mereka ketar-ketir. Away-nya Persib belum pernah terkalahkan. Kepikiran gak tuh? Kepikiran pasti. Away loh ini. Biasanya tim-tim itu pada sombong songong kalau mainnya itu di home, rumah sendiri ya kan. Tapi Persib kayaknya punya tren yang lain. Ketika mereka away justru belum pernah terpatahkan kemenangan mereka. Away. Persija gimana nih? Kepikiran nggak?